Halo teman-teman semua, hari ini kita bertemu lagi di channel Film Korea 1, yaitu channel film yang sangat seru untuk ditonton. Kalau kalian penasaran seberapa serunya alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mengikuti dan menonton bersama kami. Kita mulai dari awal, ada seorang pria bernama Beo Minho. Minho ini punya seorang istri cantik bernama Kwang Nam, namun seperti biasanya, dia tidak pernah makan di rumah, melainkan selalu makan di warung milik seorang wanita bernama Maria. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Setelah tidak mendapatkan anak laki-laki, hidupnya mulai terasa lengkap. Namun, yang menyedihkan adalah dia ingin punya anak bersama istrinya. Kita kembali sedikit ke masa lalu agar bisa lebih memahami alur cerita ini. Setiap kali Minho pulang ke rumah, selama 15 tahun, dia datang ke rumah tapi tidak pernah makan di sana karena istri anaknya tidak pernah memasak untuknya. Coba bayangkan, saudara-saudara, bagaimana rasanya selama 15 tahun yang lalu? Seperti apa perasaannya? Mobil mengantarnya pulang, tapi dia berjalan gontai karena kehilangan semangat. Saat tersadar, dia menyadari ikatan berharganya, yaitu putranya. Meski sempat enggan bertanggung jawab, dia selalu mencintai anaknya saat suasana hatinya membaik. Dia berfoto bersama putranya dengan sangat erat. Kita tak menyangka suaminya ternyata berselingkuh hingga punya anak. Dia selalu menghabiskan waktu tertawa dan bersenang-senang bersama kedua adik perempuannya. Mereka memang kurang dekat dan kurang akrab, tapi ketika makanan sudah kembali sampai di rumah lagi dan saat dia sampai, dia melihat mereka sedang bermain dengan sangat gembira. Namun, dia selalu menanyakan pertanyaan yang sama, apakah ada makanan atau tidak. Mereka bilang tidak ada, hanya ada mie instan, jadi makan saja mie itu. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya tersenyum lalu keluar rumah dengan wajah yang tampak tidak puas dan tidak senang. Di kamar buruknya, dia merasa sangat tidak nyaman, bahkan kadang-kadang merasa seperti ada bau susu. Namun, dia menegaskan bahwa itu tidak mungkin meskipun beberapa orang bilang memang baunya seperti susu. Dia pun memahami hal itu dan memberitahu kedua adik perempuannya pada saat itu juga. Kedua adik perempuannya mulai memikirkan dan mendiskusikan masalah tersebut, tapi dia selalu percaya pada suaminya bahwa itu tidak mungkin terjadi. Namun, di sisi lain, dia akhirnya bertemu dengan wanita cantik bernama Mary bersama putra laki-lakinya. Setelah dia punya anak dengan Mary, dia tidak lagi sering bangun pagi. Istrinya pergi bekerja, tapi sebenarnya dia bertemu dengan putra laki-lakinya bersama Mary sebelum dia berangkat. Setiap kali dia sampai di sana, Mary selalu menyiapkan makanan untuknya. Mary juga bertanya tentang kenaikan gajinya. Wajah Mary tampak sangat bahagia, tapi di sisi lain, dia sendiri tidak bahagia dengan kehidupan keluarganya bersama Mary. Tapi dia hanya bahagia karena anaknya aja. Dia sama sekali tidak punya perasaan cinta pada Mary. Sementara itu, Mary sendiri tampak tidak peduli sama sekali. Dia hanya berpikir untuk pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia bertemu dengan teman lamanya dan temannya bilang supaya Mary membawa anaknya. Tapi Mary bilang dia tidak akan lama karena dia sudah bicara dengan suaminya dan dia juga percaya pada suaminya. Namun, temannya mengatakan bahwa membawa anak adalah salah satu cara untuk menjaga suaminya agar tidak punya wanita lain di luar sana. Semakin lama, Mary bilang dia benar-benar tidak peduli. Cerita pun berlanjut. Suaminya pulang dari tempat kerja dan bertanya dengan sangat serius apakah dia ingin punya anak dengan Mary. Saat itu, Mary dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak mau punya anak karena menurutnya punya anak akan merusak bentuk tubuhnya. Sementara itu, suaminya tampak tidak senang, lalu tiba-tiba dia menerima pesan dari Mary bahwa anak laki-lakinya sedang demam tinggi. Ketika suaminya bilang dia ingin keluar, entah kenapa dia malah berkata seperti ini. Ayah, saudara, dan neneknya sudah meninggal, tapi dia tetap mengenakan jaket. Tangannya hilang, lalu adik perempuannya Mary bilang bahwa pergi ke utara adalah untuk mencari seseorang, tapi kemudian mereka kembali lagi. Saat itu, dia mengenakan jaket hitam dan mulai berlari cepat-cepat. Ketika sampai, dia melihat anak laki-lakinya sudah tidak demam lagi. Dia pun membawa anaknya ke suatu tempat yang bisa dibilang seperti tempat kelahiran, lalu diberitahu bahwa anak laki-lakinya belum terdaftar di buku keluarga, jadi tidak bisa mendapatkan asuransi kesehatan.
Kenapa dia berjalan mendekat dan merangkul bahu istrinya untuk menegaskan bahwa dia adalah istri sahnya. Tapi saat makan, dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Mary. Ketika keluar, Mary merasa hanya dia sendiri yang peduli dan dia sangat emosional. Dia bilang kalau tidak ada yang peduli, dia tidak mau mendaftarkan namanya dalam upacara keluarga itu. Kalau begitu, dia akan mendaftarkan anaknya ke dalam kartu keluarga miliknya sendiri. Bagaimanapun juga, mereka tetap berdebat dengan Mary. Mary mengatakan bahwa anaknya sudah berusia 100 hari, tapi sampai sekarang belum punya nama. Kita bisa melihat bahwa Minho sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ri pun akhirnya meninggalkan Minho dan masuk ke dalam mobil. Minho pun mengikuti Mary, lalu mereka semua kembali ke rumah. Saat itu, terlihat bahwa Kuang Nam bersama adik perempuannya telah menyiapkan banyak makanan untuk menyambut Minho atas upacara penetapan dan kenaikan gajinya. Dia merasa sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya seseorang makan makanan yang disiapkan. Di rumah, makanannya sangat enak seperti ini. Sementara itu, Mary juga telah menyiapkan makanan untuk Minho di rumahnya sendiri dan menunggu lama, tapi Minho tidak juga muncul. Dia pun akhirnya memasukkan semua makanan ke dalam kulkas. Anak laki-lakinya menangis, tapi Mary tampak tidak terlalu peduli pada anaknya. Sementara itu, Minho menerima hadiah dan membawanya untuk diberikan kepada Mary. Namun saat itu Mary sedang marah dan tidak mau makan sama sekali. Tapi ketika Mary mendengar Minho menerima telepon, dia pun tahu bahwa Minho telah membeli dua hadiah yang sama persis. Satu untuk Mary, satu untuk istrinya. Mary merasa bersaing dengan istri Minho demi perhatian. Mary pun merasa, kenapa aku begini? Tidak masuk akal. Perempuan kita hanya minta label. Cukup sampai di situ dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe untuk video terbaru. Terima kasih.